Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Senang hari ini saya bisa berjumpa dan menyapa Anda di channel ini. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita sambut hari ini dengan penuh sukacita dan bersemangat. Sebab sukacita itu kekuatan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, tema yang akan saya sampaikan di hari ini adalah mengelola emosi. Kita akan belajar dari seorang tokoh perjanjian lama yang bernama Nehemia. Mari kita akan baca Nehemia pasal yang kedua ayat yang pertama. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasastra, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Saudara, berbicara tentang apa yang namanya emosi. Emosi ini sebenarnya merupakan warna kehidupan. Karena setiap orang pasti akan mengalami apa yang namanya emosi. Dan ini wajar karena emosi ini pasti akan terjadi. Karena emosi ini berkaitan dengan bagaimana seseorang meresponi situasi atau keadaan yang terjadi. Ada orang-orang yang kemudian ketika ia meresponi sesuatu, meresponi keadaan, maka emosinya menjadi marah. Ada pula yang sedih, ada pula yang kecewa, bahkan ada yang takut, khawatir, bahkan juga ada yang berbahagia, senang dan gembira. Inilah warna-warna emosi yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Namun saudara, betapa pentingnya dalam kehidupan ini kita harus dapat mengelola emosi kita, terutama jika kita dalam keadaan yang sangat marah, melihat atau menyaksikan sesuatu dan meresponi keadaan, atau mungkin ketika kita menjadi kecewa karena kita mengalami apa yang tidak sesuai kita harapkan. Saudara, betapa penting kita ini sebagai anak-anak Tuhan harus cerdas di dalam mengelola emosi. Nah, oleh sebab itu kita akan belajar di hari ini dari seorang tokoh yang bernama Nehemia. Saudara, Nehemia ini adalah juru minuman Raja Artasastra. Dan ketika pada waktu ia menyampaikan anggur di hadapan raja, maka firman Tuhan mencatat raut wajah Nehemia ini dalam keadaan muka yang bersedih. Jiwanya benar-benar bergejolak dan ia mengalami kesedihan yang amat sangat. Mengapa? Karena Nehemia mendengar sebuah berita, orang-orang yang terluput dari penawanan, mereka dalam keadaan tercela. Tembok-tembok Yerusalem hancur dan pintu-pintu gerbangnya terbakar. Dan yang luar biasa, ketika Nehemia dalam keadaan hatinya begitu sangat sedih, maka Nehemia ini adalah orang yang luar biasa. Ia mampu mengelola emosi yang ada pada dirinya. Nah, mari kita akan belajar. Ada dua hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, mari belajar jangan kita melakukan apa yang negatif dan yang destruktif. Saudara, Nehemia tidak didapati di dalam Alkitab di mana firman Tuhan tidak mencatat Nehemia ketika ia dalam keadaan sedih, maka ia kemudian melakukan hal-hal yang negatif atau ia melakukan sesuatu yang destruktif. Berapa banyak saudara orang-orang di dunia ini ketika mereka mengalami apa yang namanya keadaan emosi yang bergejolak, ada orang-orang yang berteriak dengan cara yang keras. Bahkan ada pula yang memukul sesuatu. Ia menghantam pintu, memukul meja, atau mungkin melempar piring, melempar sesuatu. Inilah cara-cara orang melampiaskan emosinya.
dan mereka melakukannya dengan cara yang negatif, dan ada pula yang destruktif. Saudara, kalau kita meresponi sesuatu dengan cara kemudian kita bertindak yang negatif, tentu ini akan sangat merugikan bagi diri kita sendiri, bahkan juga bisa merugikan bagi orang lain. Itu sebabnya mari kita belajar dari Nehemia. Nehemia sama sekali tidak melakukan apa yang negatif. Bahkan di dalam Nehemia pasal yang pertama, ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nehemia justru ia berdoa dan berpuasa. Saudara, mari belajar. Di saat kau mengalami apapun adalah yang terbaik. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kita bawa segala permasalahan, pergumulan kita di hadapan Allah. Yang kedua, jangan karena kemudian kita mengalami apa yang namanya emosi, lalu ini menjadi alasan untuk kita kemudian melalaikan tugas dan tanggung jawab kita. Nehemia tercatat di Alkitab, ia tetap menyampaikan anggur kepada Raja Artasastra. Ia tidak melalaikan tugasnya. Sebagai seorang juru minuman, ia tetap melakukan kewajibannya. Ini luar biasa. Banyak orang ketika mengalami emosi, lalu mereka kemudian tidak mau bekerja, tidak mau makan, masuk kamar, berlama-lama, berhari-hari dan tidak keluar dari kamar, dan mereka tidak mau melakukan aktivitas apapun. Inilah yang sangat disayangkan. Ada banyak orang yang tidak bisa mengelola emosi dengan benar dan dengan tepat. Oleh sebab itu, mari sebagai anak-anak Tuhan, belajarlah kelola emosi kita. Mari belajar dari Nehemia. Nehemia berdoa di hadapan Allah. Dia berpuasa. Bahkan ia tetap melakukan aktivitasnya, tugasnya, dan ia melakukan tanggung jawabnya. Mari jadilah anak-anak Tuhan yang jadi berkat, dan jangan sampai hidup kita tidak menjadi berkat dan merugikan orang lain. Kiranya kita tetap bersemangat. Apapun yang terjadi, mari kelola emosimu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.